Kita awali pelajaran hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5 di tema 6 ya. Jadi yang dipelajari hari ini adalah 1. Mencari kata kunci pada teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah nanti kalian juga belajar menulis dengan ejaan yang benar. Kalian perhatikan bacaan berikut. Ini adalah contoh paragraf eksplanasi, jadi yang menjelaskan proses ya. Coba kalian baca dengan teliti ya. Kira-kira bacaan tersebut apa yang dipelajari? Pada paragraf tersebut ada beberapa kata yang diulang-ulang dan itu menjadi pokok bahasan. Yaitu apa? Energi panas ya. Itu ada tanda biru, energi panas. Itu yang dibahas dalam paragraf itu. Yang pertama adalah penjelasan tentang pengertian energi panas ya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan seterusnya. Itu penjelasan tentang energi panas. Kemudian berikutnya tanda biru yang kedua itu adalah menjelaskan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di situ dijelaskan energi panas misalkan membuat batang logam ya menjadi panas. Jadi membahas tentang energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membahas penjelasan, yang kedua adalah energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata kunci pada paragraf tersebut adalah energi panas yang dibahas. Kemudian berikutnya kalian perhatikan paragraf yang selanjutnya. Jadi bacaan ini Ustadz ambil dalam buku BPD ya. Pada paragraf tersebut ada beberapa kata yang diulang juga, yang mana itu menjadi penjelasan dalam bacaan itu. Yaitu apa? Itu yang berwarna pink itu, yaitu kata suhu. Pada kalimat pertama, suhu itu dijelaskan dalam bentuk pengertian atau penjelasan. Suhu adalah dan seterusnya. Kemudian kalimat yang berikutnya, bahwa satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Itu penjelasan tentang suhu berkaitan dengan satuan. Kemudian berikutnya adalah alat ukurnya. Artinya apa? Bahwa paragraf itu membahas tentang suhu, maka kata kuncinya adalah suhu ya. Paragraf pertama adalah panas, kemudian paragraf kedua tadi tentang suhu. Artinya untuk mencari kata kunci sama halnya mencari kata yang menjadi pokok bahasa dalam bacaan. Maka salah satu kuncinya adalah kalian membaca dengan teliti. Berikutnya adalah menuliskan judul ya, menuliskan judul. Tadi paragraf 1, paragraf kedua saya gabungkan ya. Saya gabungkan. Yang pertama tentang panas, yang kedua tentang suhu. Maka dari dua paragraf itu kalian bisa menuliskan judul yang bisa mewakili dua paragraf tersebut ya. Kalau menurut Ustadz, judul yang sesuai adalah perbedaan panas dan suhu. Mengapa demikian? Pada paragraf yang pertama membahas panas, kemudian paragraf yang kedua membahas tentang suhu. Maka judul yang berhubungan atau bisa digunakan adalah perbedaan
panas dan suhu, atau mungkin dibalik, perbedaan suhu dan panas. Tentunya kalian bisa membuat kalimat yang lain yang bisa mewakili dua paragraf tersebut ya. Maka kuncinya adalah satu, membaca dengan teliti. Ini modal utama, harus dilaksanakan. Berikutnya kita akan belajar menulis dengan ejaan yang benar ya. Jadi kalimat ini saya ambil di buku BPD. Maka untuk memperdalam materi, sekali lagi kalian bisa belajar di buku BPD. Itu pegangan yang harus kalian baca. Kalian perhatikan kalimat di bawah ini. Ada kalimat Pak Rizky berangkat dari Jakarta melewati jalur tol menuju Solo ya. Kalian bisa memperhatikan ejaan dalam kalimat tersebut. Menurut Ustadz, kalimat tersebut ada ejaan yang harus diperbaiki ya. Ejaan yang harus diperbaiki. Yang pertama ada Pak Rizky ya. Pak Rizky. Jadi itu menggunakan huruf P kapital, kemudian R-nya juga kapital. Mengapa demikian? Karena diawali dengan kalimat, kemudian R pada kata Rizky kapital karena nama orang. Itu ejaan yang pertama harus diperbaiki. Berikutnya, ini ada kata Jakarta yang berkotak merah itu, kemudian ada Solo, itu juga harus diperbaiki karena dalam kalimat di atasnya itu huruf J pada kata Jakarta itu kecil atau tidak kapital, kemudian Solo S-nya kecil atau tidak kapital. Karena itu nama tempat, maka diawali huruf kapital, J-nya kapital, S-nya kapital. Kemudian ini juga penting, di akhir kalimat ya menggunakan tanda titik. Jadi penting sekali, tentunya titik itu tergantung dari kalimatnya. Itu bagaimana menuliskan ejaan yang benar dalam sebuah kalimat. Intinya kalau kita belajar ejaan, yang kalian perhatikan adalah ketelitian. Ketika kita membuat kalimat dengan ejaan yang benar, misalkan di situ kurang titik, itu pun juga mengurangi poin. Maka dari itu adalah kalian harus teliti. Ya, kalian sudah belajar tentang mencari kata kunci. Kalian juga sudah belajar bagaimana menulis kalimat dengan ejaan yang benar. Sekali lagi, untuk memperdalam ini, pesan Ustadz, kalian pelajari materi dan latihan soal yang ada di buku BPD. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.